Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya YouTube Usaha Official. Kali ini kita akan membahas tentang apa aja atau persiapan apa aja yang diperlukan buat usaha fotokopi. Nomor 1, kita harus mencari tempat usaha atau disebut dengan ruko. Jadi kalau kayak kami di sini, kalau ingin buka usaha fotokopi, yang nomor 1 itu dicarinya tempat usaha dulu. Jadi kalau kita nyari tempat, nggak bisa ditentuin seberapa lama atau seberapa cepatnya untuk dapatin tempat baru buat usaha. Jadi kita itu mencari, kadang buka sehari sampai kadang misalnya hari ini berangkat belum ketemu, nunggu 3 hari lagi nyari lagi, kadang bisa sampai sebulan sampai 2 bulan. Kadang ada tempat yang bagus, rukonya nggak ada. Kadang banyak ruko yang bagus tapi kurang cocok buat usaha fotokopi. Jadi kalau buat usaha fotokopi ini yang nomor 1 sih tempatnya. Jadi kita harus nyari tempat yang strategis. Kalau bisa yang perkampungan atau penduduknya rame sama ada sekolah atau kantoran, kayak kantor desa atau kantor camat, itu bagus. Tapi kalau buat di Jabodetabek sekarang sih, kalau udah ada kantor desa atau kantor camat, hampir semua udah ada fotokopi. Jadi sekarang orang pada beralih ke perumahan atau perkampungan. Jadi sekarang yang menentukan itu sebenarnya banyaknya penduduk di tempat di situ. Jadi kalau penduduknya rame, kita mendingan buka usaha di situ. Soalnya sekarang misalnya anak sekolah ya, jadi dia persiapin tugas sekolah atau perlengkapannya udah dari rumah, nggak beli di sekolahnya lagi. Misalnya dengan sekolahnya ada fotokopi, hampir sekarang kebanyakan orangnya belinya yang di dekat rumahnya. Jadi kan dia minta uang dulu ke orang tua, terus belinya di situ atau ditemani orang tua. Memang faktor paling utama dalam usaha itu tempat sih. Jadi tempat itu kita harus nyari yang strategis, yang ada lahan parkir, yang tempatnya jangan terlalu kecil. Kalau tempatnya terlalu kecil, orang kurang yakin sama sama fotokopi kita. Kayak tempat saya dulu itu barangnya lumayan padat, tapi tempatnya kecil, barangnya padat sih, tapi tempatnya kecil, jadi orang kurang yakin. Kalau tempat kita lebih gede, biarpun barangnya nggak terlalu banyak, orang lebih yakin sama usaha kita. Gitu. Jadi kalau pertama itu tempat. Nyari tempat itu memang rada-rada susah, itu memang nggak rezeki-rezekian sih namanya kalau nyari tempat. Ini tempat saya ini dulu udah ada yang ngincar, karena bangunan baru harganya 20 juta. Itu masih saudara juga, satu arisan. Terus karena dia nggak sanggup harga segitu, memang harga 20 di masa pandemi kan termasuk mahal ya. Jadi kita selang 2 minggu apa sebulan gitu datang ke sini, kita coba nanyain ke yang punya kontrakan. Alhamdulillah dikasih 16 juta, langsung kita DP. Jadi ini percaya nih, udah dapat, ini kan kayak saya ya, udah dapat tempat. Misalnya kita dapat tempat tanggal 1, tapi kita minta ke yang punya kontrakan bikin jatuh tempo itu tanggal 14 atau tanggal 15. Soalnya kan kita dapat tempat nggak langsung ditempatin. Kita butuh proses sampai 2 minggu biar bisa buka normal gitu. Jadi kalau kita udah dapat tempat, kita konsultasi sama yang punya ruko, kita buat naikin daya. Biasanya rumah itu ruko kebanyakan 900 sih ininya dayanya. Jadi kalau buat usaha fotokopi daya segitu nggak kuat, 900 1300 nggak kuat. Jadi harus minimal 2200. Soalnya kan banyak yang mau diangkut. Mesin itu paling gede itu tegangan listriknya, mesin, komputer,
printer 2, laminating, lampu, kalau malam neon box, belum lagi sanyo kita kan, sanyo kalau yang pakai sanyo, belum air dispenser, belum magicom. Jadi kalau 1300 nggak kuat, kadang kuat. Jadi kalau mesin mau nyala semuanya harus dimatiin, dispenser nggak boleh nyala, magicom nggak boleh nyala, laminating nggak boleh. Kalau nyala, mesin nyala pasti nembak. Jadi kalau buat tegangan listrik kita konsultasi biasanya sama yang punya kontrakan. Kalau di tempat saya yang pertama sih orangnya mau bagi dua, jadi dia dulu dapat orang naikin daya ke 2200, bayar 800.000, jadi kami bagi dua jadi 400.000 per orang. Tapi kalau tempat saya yang ini naikin daya ke 2200 itu saya bayar sendiri, harganya juga agak memang lebih mahal, 1 juta. Tapi ada teman di sana dia malah lebih mahal lagi, 2 juta naikin daya doang. Jadi naikin daya itu nggak bisa sih patokan harganya berapa, karena kadang ada permainan yang ini juga, siapa namanya, permainan orang itu, jadi biar agak mahal. Jadi kalau kayak saya dulu bayarnya yang tempat sekarang bayarnya 1 juta buat naikin daya doang. Kalau udah dapat tempat, udah naikin daya, udah selesai ke situ. Terus nomor 3 kita nyari mesin, nyari mesin buat usaha. Mesin itu lumayan sih harganya. Kalau saya dulu mesin saya yang murah-murah, makanya nggak terlalu bagus. Ini harga mesin saya tipenya IR 5000, harganya 15 juta. Tapi saya benerin udah lumayan sih kesini. Kalau bisa, kalau yang mau buka usaha yang baru, yang baru ya, yang belum pernah usaha fotokopi, minimal yang harga 25 juta sampai 30. Jadi kalau harga segitu udah termasuk bagus gitu harganya. Jadi kerusakan juga nggak terlalu jarang dah gitu kerusakan. Ya kita nyari mesin juga nggak gampang-gampang banget sih. Kita kan harus nyari yang bagus, kualitasnya juga bagus. Habis nyari mesin, etalase. Jadi kita ngukur tempat kita dulu, kita ngukur tempat. Kita butuh etalase ukuran berapa kali berapa, terus kita pesenin. Etalase kan nggak bisa langsung jadi kita mesan, yaitu yang butuh waktu 2 minggu. Kita di etalase itu sih sebenarnya yang butuh waktu 2 minggu. Kita kan pesan dulu, DP dulu, baru bayar, baru ini DP setengah sih biasanya kalau etalase. Kita butuh berapa, pesan rak juga iya. Kalau DP udah tempat, udah listrik, mesin, etalase, terus komputer, printer, itu satu set sih. Kalau kayak saya beli baru semua sih, nggak ada yang second. Kalau mesin printer itu dulu habis sekitaran 14 juta sampai 15. Jadi kita beli baru, terus kita habis harus ini lagi, dia install ulang, harus diinstal dulu kan, buat masukin perangkat apa aja yang diperlukan di fotokopi. Sini saya sebutin ya apa aja. Nomor 1 Photoshop, Mozilla, Google Chrome, Microsoft Word, Microsoft Excel, terus ini PDF, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint. Cuma itu doang yang dibutuhin. Terus jangan lupa beli Bluetooth. Kita beli komputer 1 set, printer yang kecil yang gede, terus beli Bluetooth. Itu kadang orang sering lupa itu beli Bluetooth kan pisah, dia belinya misah. Kalau kayak saya dulu beli tambahan lagi tuh speaker biar bisa dengerin musik kalau lagi jenuh. Itu dulu lagi sekitar 15 juta udah sama install ya. Terus mesin habis, printer, meja itu buat meja buat tempat komputer ini. Jadi kita harus pesan dulu. Kalau mau bikin sih bisa sih, sebenarnya bisa bikin. Kalau saya dulu semuanya serba beli, nggak ada yang ini. Habis itu
kemarin? Oh, beli neon box kayak gitu. Canon beli neon box sama tiangnya, sama kabel, sama lampu. Jadi kalau semuanya udah ada, kita palingan belanja buat keperluan isi toko, belanja ATK, belanja alat listrik, aksesoris, mainan. Terus ini beli ini lagi sih ya, pajangan di atas, beli spanduk. Itu spanduk saya udah spanduk darurat. Itu saya sengaja itu nggak saya ganti. Soalnya kan saya mau bayar kontrakan 2 minggu lagi. Jadi biarin dulu kayak gitu, biar yang punya kontrakan ngirinya nggak punya duit. Memang nggak punya duit sih, tapi biar biar kontrakannya nggak naik. Jadi sengaja nggak saya ganti, nanti nunggu bayar kontrakan dulu seminggu, habis bayar kontrakan baru saya ganti tuh. Ini spanduk sama stempel itu satu paket sih sebenarnya. Itu harganya sekitaran 400 sampai 500 ribu. Terus habis itu apa lagi ya? Oh, beli mesin laminating beda lagi dia. Mesin laminating, rak itu udah hampir sama sih sama ini sama etalase. Jadi kita udah semuanya udah ada. Yang pertama etalase datang dulu. Kalau etalase udah datang baru. Kalau etalasenya belum datang kita nggak bisa ngerjain apa-apa sih. Jadi kadang kan kita mau nyusun apa? Soalnya kan barang yang mau disusun di etalase semua. Yang di atas kan cuma sedikit, gak mungkin kita bongkar barang buat ngambil yang pajangan di atas doang. Jadi yang paling utama kalau udah buko ada sama naikin daya udah, pertama etalase dulu. Etalase udah terpajang, udah pada tempatnya, baru kita datangin mesin, komputer, printer, terus barang-barang ATK, tadi ATK, alat listrik, aksesoris, mainan. Itu butuh 3 sampai 4 hari kan. Dari datangnya etalase ke nyusun barangnya, soalnya kan baru. Kita harus mikir dulu ini cocoknya di sini atau ini cocoknya di situ. Jadi kita butuh mikir lagi buat cocokin. Kadang udah dipajang, udah pas di situ, kadang dibongkar lagi karena nggak cocok posisinya. Kan etalasenya sebelah mana, komputer sebelah mana, biar pas gitu sama pembelinya. Jadi yang paling itu memang itu sih nyusun barang. Apalagi kita buka, kita nyusun sekalian jualan, memang super duper ribet. Tapi namanya usaha ya harus gitu sih. Kalau nggak mau capek, tidur aja. Apalagi ya yang harus disediain, ya itu sih nomor 1 sih uang. Kalau uangnya udah ada, kita nyari tempat, jadi semuanya butuh uang. Kalau yang belum pernah atau yang mau buka usaha fotokopi, saya saranin nyari orang buat ini buat pembimbing itu, buat pembimbing. Jadi buat mengarahkan. Jadi kan beli barang ini semua nggak gampang sih, nggak segampang yang dipikirkan. Beli mesin, kalau kita nggak ngerti mesin, apalagi yang muka pertama kan takutnya di barangnya nggak bagus tapi harganya mahal, kan kita jadi rugi. Jadi kita butuh orang yang benar-benar mengerti di dunia perfotokopian. Mesin itu paling fatal itu. Mesin kalau komputer sih nggak terlalu ini sih nggak terlalu. Yang penting mah itu doang sih, bisa Photoshop, Microsoft Word, itu doang, Google Chrome. Oh, sama ini lagi WiFi juga sekarang perlu sih, soalnya kan anak sekolah belajar online. Jadi banyak tugasnya itu dikerjakan mencari di internet. Jadi kalau kayak saya itu kan sering nyari tugas-tugas kayak nyari gambar, nyari makalah, sering di internet. Harganya juga beda kan, harga ngeprint beda lagi, harga kalau harga nyari sih nggak saya bikin.
Tadi kan saya ngambil 2000 apa 3000 dari nyari di internetnya. Kalau banyak malahan kadang saya nyari ini apa namanya, kan ada tugas itu anak-anak SD nyari tema-tema ini gitu. Kadang saya udah cari sendiri, jadi kayak saya tinggal suruh pilih dia mau tema yang mana, Pak. Udah saya nyari kian. Harganya sih nggak ini sih apa namanya, palingan kalau gambarnya sedikit saya bikin 2000 per orang, kalau agak banyak saya bikin 3000. Jadi harga itu juga pengaruh sih sebenarnya. Apalagi kita yang buka baru, kita harus berani nurunin harga dulu. Ini rahasia sih benarnya, rahasia apa namanya, rahasia buka usaha. Tapi ini saya sebutin di sini biar semuanya pada tahu. Jadi kalau kita mau buka usaha fotokopi 1-3 bulan kita harus bikin harga nggak di bawah pasaran sih, tahu namanya, harganya lebih murah sedikit aja, jangan banyak-banyak. Ntar kalau banyak-banyak nggak ada untung, kita rugi, jadi tekor, jadi bangkrut. Jadi kita misalnya ya kayak pulpen harganya 2500, kalau kita buka pertama kita bikin aja 2000. Maaf kayak maaf Diamond itu misalnya 2500 bikin 2000. Kalau mau tokopi sih apa namanya ya, tergantung, tadi bisa tergantung orang ya, apa tergantung situasinya, apa tergantung tempatnya gitu. Tempat saya sekarang fotokopi 200.000 per lembar, 200 perak per lembar. Tapi ada tadi teman masih satu pengambilan kertas, tadi kan saya baru ngambil kertas ya, satu pengambilan kertas harganya sama, tapi dia di tempatnya mau fotokopi 150 per lembar. Jadi saya nanyain, masih sanggup dengan harga segitu per lembarnya buat fotokopi? Ya di tempatnya udah ini sih udah pasaran, jadi di tempatnya itu udah pasaran harga 150 per lembar. Kalau dibikin harga 200, pembelinya pada komplain dan pada ini apa namanya, bisa pada kabur. Jadi di tempatnya itu 150. Yang fotokopi memang banyak, kalau kita bikin ya 150 per lembar itu, yang fotokopi itu banyak sih yang datang dari mana-mana, itu pada datang biasanya, apalagi yang fotokopiannya sampai banyak, sampai 1000-an gitu. Soalnya kan lumayan kalau hampir 3000 apa 5000 lembar kan kali 50 perak udah berapa duit ya, ini makanya selisihnya. Ada tuh teman arisan rame sih, dia sampai mesinnya 150 dia per lembar. Kalau ditanya masalah untung gimana ya, soalnya kan mesin, kadang kalau mesinnya lagi level sering nyangkut, kita mau fotokopi 1000 kadang bisa hampir sampai 10 lembar habis. Jadi yang benar cuma 5, yang rusak 5. Kadang kan nyangkut di mesin, apalagi bolak-balik kan, sekali nyangkut yang rusak 3. Kalau yang nggak bolak-balik kan kadang 1 kadang 2 gitu. Jadi gimana ya, kalau keuntungan mesin menurut saya sih tipis. Kenapa saya bilang tipis? Karena buat perbaikan mesin mahal. Jadi kita itu kadang sekali sebulan nyervis. Ini aja saya udah mau nyervis, orangnya aja itu belum sempat datang tukang servisnya. Tapi masih bisa dipakai apa namanya, masih bisa sih, belum parah-parah banget. Jadi harus servis mesin itu saya sekali manggil aja kena 150.000. Belum biaya buat ganti partnya yang rusak. Ini saya yang rusak harddisknya, pada delete juga, jadi ntar kena itu sekitaran 600 sampai 700.000. Kalau dipikir-pikir sih untung dari mesin itu ke dia lagi buat perbaikan mesin. Jadi kita ngambil untung ya dari ATK, barang-barang yang lain dijual. Yang bikin, menurut saya nih ya, yang bikin harga 150 per lembar itu sebenarnya ini apa namanya, teknik penjualan orang lama orang Cina. Jadi dia bikin penariknya itu fotokopi. Jadi dia bikin harga kayak tempat abang saya ya, di video sebelumnya kan ada itu fotokopinya 150 per lembar.
Tapi di tempat dia motokopi nggak terlalu rame, yang rame memang ngeprint. Tapi di situ rame gara-gara motokopi itu, gara-gara motokopi 150 per lembar. Jadi orang mengira di tempat dia semuanya serba murah karena harga fotokopi 150. Padahal harga ATK dan harga lain-lainnya lebih mahal daripada biasanya. Jadi itu apa namanya? Udah sistemnya sih. Udah dulu ya. Itu lagi ajan. Ntar kita lanjut.